Baik, shalom teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Kita masih akan melanjutkan pelajaran kita tentang bagaimana kita dapat berpikir benar. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 bagian awal dan terakhir saja berkata begini. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, pikirkanlah semuanya itu. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, untuk kita berpikir benar, maka kita terlebih dahulu harus mengerti apa itu kebenaran. Apa itu kata benar yang dipakai di dalam Filipi ini? Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, kata yang dipakai adalah kata aletheia. Yang artinya apa? Kata aletheia ini disamakan artinya dengan jujur, tidak pura-pura, dan kemudian kebenaran yang hakiki. Dan kata ini dikontraskan atau dibuat berlawanan dengan kata penipu dan pendusta. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, seperti yang saya katakan kemarin, kalau kita menjadi orang yang positive thinking, maka kita akan berusaha untuk menipu diri kita sendiri. Harusnya kita kecewa, harusnya kita sakit hati, karena kita positive thinking, kita selalu berkata, ya udahlah, nggak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi yang kita lakukan hanya sebatas memaklumi. Sementara Alkitab mengajarkan kepada kita tentang orang yang mengecewakan, tentang orang yang menyakiti, tentang orang melakukan hal-hal yang membuat kita terluka, itu bukan untuk dimaklumi, tetapi untuk diampuni. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, sebagai contohnya, kalau orang sudah mengecewakan dan menyakitimu, kalau kita menjadi orang yang positive thinking, maka kita akan berkata seperti ini. Mungkin dia lagi banyak masalah, mungkin dia lagi dalam tekanan, mungkin dia lagi ada pergumulan, sehingga karakternya seperti itu. Nah, kita berusaha untuk memaklumi dan kita berusaha untuk memikirkan posisi orang itu, tapi kita tidak pernah jujur dalam diri kita bahwa kita sudah kecewa, bahwa kita sudah sakit hati. Tapi kalau kita sebagai orang yang berpikir benar, sengaja atau tidak sengaja, yang namanya sakit ya pasti sakit. Namun karena kita berpikir benar, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, maka kita akan bertindak seperti ini. Ya, memang aku sudah disakiti, memang aku sudah dikecewakan, memang aku sudah dilukai. Tetapi karena firman Tuhan mengajarkan kepadaku, berdoalah bagi setiap orang yang menganiaya, ampunilah setiap orang yang bersalah kepadamu. Maka yang kita lakukan adalah pengampunan. Dan pengampunan adalah sikap yang benar dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, bagaimana agar kita bisa berpikir dengan cara yang benar? Yaitu dengan kita mentransformasi hidup kita, mentransformasi pikiran kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita belajar firman Tuhan, kita ini harus, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, mengizinkan firman itu mengubah kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa firman itu berkuasa. Tidak ada seorang pun yang mampu mengubah kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang mampu, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, menjadikan kita benar kalau bukan kebenaran firman Tuhan dan kemauan diri kita sendiri dan kerendahan hati kita. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, cara yang pertama agar kita dapat berpikir benar adalah transformasilah hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan selanjutnya, yang kedua, kita harus memiliki sebuah kesadaran bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Bahwa kita telah dibenarkan lewat karya penebusan yang telah Yesus lakukan di kayu salib. Sehingga kita berpikir benar, kita bertindak benar, bukan karena sok benar, tetapi karena kita menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus menyadari, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, bahwa hidup ini bukan berbicara tentang apa temperamenmu. Hidup ini bukan berbicara tentang bagaimana cara kamu berbicara. Hidup ini bukan berbicara tentang bagaimana sikap kamu. Tapi hidup ini berbicara tentang siapa yang memiliki hidupmu. Selama kita menyadari bahwa hidup kita milik Yesus, maka kita tidak akan menggunakan hidup kita dengan suka-suka kita sendiri. Melainkan kita akan menggunakan hidup kita untuk menyukakan hati Tuhan. Marilah kita berpikir dengan cara yang benar dan kita bertindak dengan cara yang benar karena kita sudah mengalami transformasi dan kita menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.